Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ini sudah paling depan Mas Haza. Iya. Dan paling semangat. Teman-teman jangan sampai kalah dengan Masnya betul, ya. Betul, Oke. Dan insya Allah ya pada kegiatan hari ini ataupun menjelang nanti subuh ya, itu nanti akan ada tambahan peserta juga, jadi akan tambah ramai teman-teman kalian untuk kemudian bisa beribadah bareng kita di sini. Betul Mas Haza, betul. Iya betul, menyambut bulan suci Ramadan yang walaupun mungkin sudah memasuki hari ke-17, insya Allah teman-teman semangatnya masih sama kayak gitu ya. Dan tentunya masih menambah juga ukhuwah ya, iya, ikatan betul banget. persaudaraan dan juga silaturahmi antara kita semuanya. Iya, amin ya rabbal alamin. Karena Akhiras di kegiatan hari ini nggak hanya dari kampus UNY, walaupun diadakan di kampus UNY, Masjid Kampus UNY, tapi di berbagai universitas di teman-teman. Yogyakarta. Oke, di sini mungkin ada dari Universitas Gajah Mada. Mana suaranya Universitas Gajah Mada? Masya Allah. Oke. Banyak ya, 1.000 orang Mas Haza. Iya, alhamdulillah. Kemudian ada juga dari universitas mana lagi nih Mas Haza? Ada juga, sebentar saya carikan. Oke. Mungkin UIN. Ada banyak. Ayo, UIN Sunan Kalijaga, ada mana suaranya? Oh Masya Allah, keren banget. Ada cukup juga banyak ya? Dari UPN. Oh dari UPN, mana suaranya? Oke. Mbaknya dari UPN apa UIN tadi? Ah bingung, Masya Allah. Krisis identitas ya ternyata. Oke, gak apa-apa. Yang penting tetap semangat Akhiras. Yang tetap semangat. Mana lagi kampusnya? Ada kampus dari UMY. UMY, Masya Allah. Mana suaranya? Oh alah. Mana lagi Mas Haza? Banyak banget ya, di sini ada sekitar 11 universitas yang sudah terdaftar gabung di acara Tirakati 1447 Hijriah. Dengan tema? Dengan tema Ramadan bersama Nabi. Oke, baik teman-teman semuanya. Karena kita sudah sapa-sapa tadi. Dan Masya Allah bukan cuma dari UNY, bukan cuma dari UGM, bukan cuma dari UPN. Betul. Tapi juga ada dari kampus-kampus se-Jogja lainnya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya teman-teman. Oke, suaranya sudah mulai terdengar ya, meskipun sekitar 1,5 jam lagi kita akan segera untuk berbuka. Mohon bersabar ya teman-teman semuanya. Insya Allah bersabar. Insya Allah bersabar ya. Ya udah, Mas Haza, kita langsung saja mulai ya. Baik. Kegiatan Malam Puncak Tirakati 1447 Hijriah dengan tema Ramadan bersama Nabi. Pastinya teman-teman kita akan dibersamai oleh Masya Allah, ustadz-ustadz yang luar biasa. Setidaknya ada 3 ustadz, siapa aja Mas Haza? Yang pertama ada Ustadz Dr. Sabar Nurrahman MPD. Kemudian ada Ustadz Talkis Nurdianto LCMA PhD. Dan ada Ustadz Ma'ruf Amari LCMSI. Oke, beliau adalah ustadz-ustadz yang akan membersamai kita di Malam Puncak Tirakati 1447 Hijriah. Dan kegiatan ini kita adakan bersama dengan Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Kemudian ada Yayasan Indonesia Madani. Kemudian juga oleh tim Ngaji Bareng Madani Project. Dan dibersamai oleh Takmir Masjid Al-Mujahidin UNY. Masya Allah Mas Haza ya. Masya Allah. Oke, langsung saja kita mulai nggih. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Semoga kita semua diberikan syafaat yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ikhwah semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Marilah langsung saja kita mulai acara
Puncak Tirakati 1447 Hijriah dengan tema Ramadan bersama Nabi dengan pembacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke acara inti, kita akan menyaksikan dan menyimak bersama bacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ahina Yama. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair kepada Ahina Yama atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membacaan atau yang menyimak bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ikhwah semuanya, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ke acara atau agenda selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Panitia Malam Puncak Tirakati 1447 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Evan Setiawan Parusa.
Kepada Ustadz Evan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian, teman-teman semua, kita bisa bertemu di Masjid Al-Mujahidin UNY ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hidayah dan istiqomah untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Selawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya ikhwan akhwat sekalian? Alhamdulillah, nggih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Alhamdulillah, kita semua telah bergabung di program Malam Puncak Tirakati. Suatu program yang berupaya agar kita semua mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam nuansa ukhuwah di antara kita. Teman-teman sekalian, tirakati berawal dari kata tirakat yang berarti berpantang-pantang dan juga ati yang berarti jiwa. Jika digabungkan artinya kita berpantang-pantang untuk menjaga hati, berpantang-pantang untuk mengelola jiwa agar kita semua bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, 170 peserta yang sudah mendaftar baik itu melalui daring dan juga luring. Walaupun belum semua hadir bersama kita, insya Allah sebentar lagi teman-teman akan bersama kita. Dan nuansa yang kita hadirkan di dalam agenda ini mulai dari ngaji, ya, menuntut ilmu bersama para asatid, tadarus, kemudian nanti malam kita juga akan menyelenggarakan tahajud, lalu kita sahur bersama, dan nanti pagi kita juga akan kajian lagi. Sejatinya ini semua yang sedang kita kerjakan merupakan tombok hati, ya. 5 obat hati yang disampaikan oleh Opik, 5 tahun sebelumnya disampaikan oleh Sunan Bonang, 5 abad sebelumnya disampaikan oleh Ibrahim Al-Khawas, syair tentang Dawaul Qalb atau obat hati. Maka ikhwan sekalian, mari kita upayakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui momen ini, dan semoga kita semua senantiasa istiqomah mendekatkan diri kepadanya. Bisa juga mengajak teman-teman sekalian yang masih di luar sana untuk merapat. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah hadir, jazakumullah khairan juga kepada teman-teman dari IKADI, Yayasan Indonesia Madani, Ngaji Bareng Madani Project, dan juga Masjid Al-Mujahidin UNY, serta mention juga kepada Prodi Manajemen FEB, nah, yang sudah membantu tadi menyelenggarakan agenda ini, yang secara tiba-tiba datang dan alhamdulillah sangat mendukung agenda ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan, semoga apa yang kita ikuti selama 1 hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiran, jazakallahu khairan kathiran Ustadz Evan Setiawan Parusa atas penyampaian sambutannya yang memberikan kita semuanya gambaran mengenai acara Malam Puncak Tirakati 1447 Hijriah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Apa nih Ahiras, apa nih? Kayaknya sebelum kita memasuki acara selanjutnya nih, acara Tirakati ini sebenarnya Ahiras diinisiasinya itu bagaimana sih awal mula, dan mungkin kegiatan selama dan sebelumnya itu seperti apa kayak gitu? Oke, mungkin teman-teman sudah ada yang mengikuti kegiatan Tirakati. Kan ini judulnya Malam Puncak ya, artinya ada yang harus melewati lembah dulu, ngarai layu gitu. Bener gak teman-teman, ada yang suka naik gunung? Ada yang suka? Saya ada belum. yang suka?
Apa ketika kita naik gunung itu langsung sampai puncak? Tidak, tentu, Tidak kan teman-teman. ya Mas Haza ya? Iya, betul. Tapi harus mengikuti dulu jalurnya, ada yang ke bawah, ada yang ke Iya. atas, ada yang ke jurang dulu lewati Waduh. sungai gitu Iya, kan? lewat pos-pos juga. Iya, betul. Pos 1, 2, 3. Dan ternyata Mas Haja Iya. ya, malam puncak Tirakati ini ada kegiatan-kegiatan pra yang mungkin teman-teman Yap. itu tidak ikuti atau bahkan ada yang mengikuti dari awal. Ada yang mengikuti dari awal teman-teman kegiatan Tirakati ini. Masya Allah, oh ada ya Mas. Mas. Oh Masnya Masya Iya. Allah sudah mengikuti ya. Semangat banget ya dari depan ya. Semangatnya Iya. emang kelihatan banget ya teman-teman Iya, yang ada di betul. depan ya, Masya Allah. Ya begitu ya teman-teman semuanya. Jadi ada awal mula yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Evan mengenai kegiatan Tirakati ini. Begitu Mas Haza. Oke, nah apa tuh kira-kira kegiatan awalnya? Oke, tadi sudah di-spill ya teman-teman semuanya tentang kegiatan kita dari hari Sabtu sore ini Yap. sampai besok Ahad. Kita akan dibersamai dengan setidaknya 3 asatis tadi. Iya, Masya Dan Allah ya. juga kita akan berbuka bersama dan juga sahur bersama. Tidak hanya itu Mas Haza, kita juga akan bersama-sama Yap. mendengarkan ceramah, kajian dan juga kita akan bersama-sama untuk berdiskusi mengenai bulan Ramadan yang penuh berkah ini Mas Haza. Iya, insya Allah di kajian-kajian hari ini teman-teman di tanggal 17 ya, itu akan menambah semangat teman-teman untuk minimal menabung sebagai bekal di 10 hari terakhir nanti ya. Masya Allah, Masya betul, Allah. betul, betul nih Mas Haza. Oke, nah Oke, langsung saja kita langsung ke aja ya acara kita. selanjutnya. Namun acara setelah ini tidak akan dibersamai oleh kita, Ya, dibersamai oleh moderator keren. Masya Allah. Siapa tuh Mas Haza? Nah setelah ini teman-teman kita akan dibersamai oleh moderator yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa pendidikan bahasa Jawa. Pendidikan bahasa Jawa? Iya. Apakah nanti moderatornya akan menggunakan bahasa Jawa Mas Haza? Enggak tahu ya, coba kita lihat ya. Oke, coba kita lihat dan dengarkan. Di sini teman-teman Iya. bisa berbahasa Jawa semua? Bisa? Oh saged. Saged. Ada yang nggak bisa juga ternyata Yo, Mas aku ora Haza. iso, Mas Irhas. Oke, sekarang aja kita kasih ultimatum kepada Mas Hajar. Mas Fajar, apakah kita memakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Oke, bercanda ya teman-teman. Iya, iya. Oke, langsung aja Mas Hajar. Yap. Kita sambut Yap. Mas Fajar dengan ucapan takbir bersama-sama ya. Siap, Mas Oke, Irhas. mari kita sambut Mas Fajar, moderator pada pemateran pertama kali ini dengan ucapan takbir bersama-sama. Takbir, Allahu Akbar. Oke, Pada Mas Fajar kami persilahkan. silakan. Cek cek. Oke, Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten sedaya. Salah ya. Maaf tadi kebawa dari teman-teman MC ya. Katanya request mau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tadi ya. Nah, jadi ada iklan dulu ya. Oke, baik. Saya ulangi untuk pembukaan saya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah dari 170 peserta sepertinya sudah hampir 90%-nya ini. Atau masih jauh ya? Oke, baik. Mungkin bagi yang masih jauh dan belum memenuhi kuotanya, kita doakan semoga bisa segera merapat dan juga ikut kepada barisan kita di agenda hari ini. Agenda apa hari ini? Malam Puncak Tirakati. Oke, jadi tadi sepertinya sudah banyak di-spill ya oleh MC, oleh dari ketua panitia juga untuk agenda Tirakati ini gitu. Jadi insya Allah saya di sini bersama teman-teman semua akan bersama-sama nih menyimak apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, dan salah satunya kita akan memasuki nih pada sesi pertama, yaitu ada sesi pematerian untuk Tirakati pada hari ini. Baik, sebelumnya tentunya bukan saya ya yang akan memberikan materi pada hari ini, karena Masya Allah sudah hadir di sini orang-orang yang sangat berilmu dan juga banyak lebih tinggi daripada saya. Jadi di sini saya akan mohon izin untuk memperkenalkan pemateri pertama nih pada hari ini. Oke, baik. Izinkan saya untuk membacakan dari beliau. Beliau bernama Dr. Sabar Nur Rahman SPD, MPD. Beliau dari
Banjarnegara, dan saat ini beliau sedang mengampu ataupun sebagai dosen di salah satu fakultas, yaitu di FMIPA UNY nih. Nah, siapa nih yang dari FMIPA UNY? Ada? Wah. Oke, baik. Tentunya di sini kita juga tidak hanya dari satu universitas ya, sudah disebutkan oleh MC juga tadi, di mana kita di sini multi fakultas bahkan multi universitas gitu ya. Dan mungkin kita insya Allah akan niatkan hati dulu dan siapkan juga bekal dari teman-teman yang insya Allah akan siap untuk mengikuti materi ataupun sesi pematerian yang pertama. Sudah siap semuanya? Oke, baik, siapkan lagi ya alat tulisnya dan mungkin siapkan juga nanti keluh kesah masalah dan juga kosongkan cangkir-cangkir kalian nih supaya nanti kita akan mengisi dengan ilmu-ilmu yang akan dibawakan. Insya Allah untuk pematerian hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang Ramadan akan membentuk 10 kepribadian muslim. Nah, jadi kira-kira apa aja nih 10 kepribadian muslim yang akan kita dapatkan nih dari Ramadan ini. Nah, untuk itu jawabannya akan disampaikan oleh Ustadz Sabar Nur Rahman. Untuk itu kepada beliau saya persilahkan. Oke, baik. Di sini kita sudah dibersamai oleh Ustadz Dr. Sabar Nur Rahman MPD dan beliau akan menyampaikan nih materi pada hari ini gitu. Jadi untuk itu teman-teman sekali lagi mohon dijaga kondusivitas dan juga siapkan diri nih untuk pematerian pada hari ini. Untuk itu kepada Ustadz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Terganggu nggak sana? Aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah, mari pertama kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Allah telah memberi kepada kita rupa-rupa kenikmatan. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat, sehingga sampai hari ini kita masih bisa sujud, bisa ruku, bisa puasa, tilawah, sedemikian rupa memanfaatkan tiap detik yang bergerak di bulan Ramadan tahun ini dengan rupa-rupa ibadah, itu sungguh merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Ini selalu diingatkan seperti itu ya oleh para pengisi pengajian. Tapi saya lalu khawatir jangan-jangan karena ini terlalu sering disampaikan ya, lalu ini hanya dianggap sebagai kalimat-kalimat retoris. Pak Sabar biasa nek mengisi pengajian kabeh wong ya ngono. Mesti diawali dengan pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur gitu ya. Hanya dipandang sebagai formalitas. Sehingga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih bagus, Mas. Kadang nikung ya, keluar lewat hidung gitu, shortcut gitu ya. Saking pengen cepetnya lepas gitu. Bahkan ada yang lebih parah lagi itu, hanya bunching back ya, mantul aja gitu ya, nggak masuk. Karena itu udah biasa.
Mesti nek mengawali pengajian itu ada ajakan syukur. Tapi saya perlu sampaikan itu memang sunnahnya Kanjeng Nabi begitu. Bahkan khutbah menjadi tidak sah kalau tidak diawali dengan ajakan untuk bersyukur. Karena sepertinya salah satu inti kehidupan kita adalah syukur. Pernah ya teman baca hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah itu? Rasul itu kan orang yang dosa-dosanya sudah diampuni yang dulu, sekarang, dan di masa yang datang, betul? Tapi kalau sholat malam itu luar biasa. Saya kira kalau hanya kekuatan kita jadi makmumnya Kanjeng Nabi sudah dehem terus itu ya. Waladhdallin, amin, itu terus alba koroh. Paling naik AWD paling 5 ayat ora rukuk. Ternyata enggak, lanjut. Paling nanti 1/4 juz paling rukuk, ternyata enggak. Begitu seterusnya panjang sekali sholat malamnya Kanjeng Nabi sampai kakinya pada bengkak. Lalu Aisyah matur, Nabi, kenapa engkau masih perlu effort seperti itu? Engkau ini kan orang yang dosanya udah diampuni itu sama Allah, ngapain kayak gitu? Ternyata tema utama orang beribadah menurut Kanjeng Nabi adalah untuk syukur. Karena jawaban beliau adalah, hei Aisyah, apa saya nggak boleh untuk menunjukkan di hadapan Allah sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Maka kita juga ini omongan seperti ini jangan dipandang formalitas. Betul-betul mari kita hati kita itu kita resonansikan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Mungkin kita tidak setampan teman kita yang sebelah kanan kirinya, kita tidak secantik yang di sana, kita nggak sekaya tetangga kita mungkin juga tidak sesukses bagian teman-teman kita. Tapi di atas itu semua Allah masih ngasih kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Bahkan kalau teman-teman ingat saat kita sedang sholat jenazah, mungkin di depan kita itu ada jenazah bapak kita, ibu kita, pak de kita, anak kita. Saat kita sholat jenazah, begitu kita takbir, apa yang kita baca? Kita akan membaca Alhamdulillah, bagian dari surat Al-Fatihah. Ini loh, kita sedang kondisi apa itu? Sesedih itu pun ditarbiyah oleh Gusti Allah, disuruh untuk mengucap Alhamdulillah saat sholat jenazah. Allah ingin mengingatkan kita di atas kesedihan kalian, di atas kekurangan kalian, Allah masih ngasih kepada kalian nikmat yang sangat besar. Nikmat iman utamanya, nikmat Islam, nikmat kita senang untuk kumpul kayak gini, kita rukuk sujud itu senang, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Enggak banyak orang yang bisa menikmati ini. Maka benar-benar mari sekali lagi kita hadirkan rasa syukur itu di hati kita, lisan kita, perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua, mari sholawat dan salam kita haturkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dan terus mengalir kepada para sahabat, kerabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Tentu saja kita berharap menjadi salah satu dari umat beliau yang besok akan ditolong oleh beliau dengan pemberian syafaat. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, topik yang ingin kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini dari Panitia Tirakati kira-kira seperti itu ya. Bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan itu untuk menumbuh kembangkan 10 kepribadian unggul, katanya begitu sama panitia ya, 10 kepribadian unggul. By the way, sudah pada ngerti belum ini yang 10 ini? Radoli kok Pak Piye? Ya, 10 apa? Muasofat ya, bilangnya begitu ya. Ya. Kalau saya coba sederhanakan biar kita gampang membahasnya. 10 kepribadian unggul itu kita bisa petakan dalam 3 rupa ya, atau 3 kelompok ya. Yang pertama, untuk menjadi seorang yang unggul itu kita harus memiliki keunggulan kekuatan spiritual. Ini yang internal ya. Secara internal kita tampak sebagai makhluk Allah yang memiliki keunggulan spiritual. Ini menjadi fondasi ya. Nanti di sana anggotanya adalah salimul akidah dan sahihul ibadah, kira-kira gitu ya.
Orang yang memiliki spiritualitas yang bagus, akidahnya keren, mantap, lalu muncul dalam bentuk ibadah yang baik. Nah, kira-kira gitu ya. Lalu kelompok yang kedua ini yang paling banyak ya. Di antara 10 itu yang paling dominan sebetulnya ingin menampilkan kualitas pribadi, kualitas kepribadian. Dan nampaknya ini yang mungkin nantinya akan menjadi kalau yang spiritual itu adalah fondasinya ya, apa ini basic bawahnya gitu ya. Yang muncul di permukaan, yang bisa nampak di permukaan ya kualitas personal, ya integritas diri gitu ya. Ada akhlak yang baik, yang kokoh, ada fisik yang kuat, pinter ya, wawasannya luas. Lalu dia juga orang yang menjaga waktu yang baik, ya, disiplin waktunya bagus, hingga pada kemampuan untuk berjihad, mengelola emosi, mengelola jiwa. Nah, kira-kira ini nanti ujungnya adalah pada peningkatan kualitas kita secara personal. Itu sudah berapa tadi? Ada 2 untuk yang spiritual. Kalau untuk yang personal berapa itu? Akhlak yang kokoh, fisik yang kuat, wawasan yang luas, kedisiplinan, lalu apa? Kemampuan mengolah diri ya. 5 ya? Bener gak? Kalau salah yang nanti benerin ya. 5 sama 2 udah berapa? Kayaknya harusnya agak 5 deh, harusnya 6 ya. Coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Di antara 10, 6 diantaranya itu bicara soal kualitas personal. Ya, yang 2 tadi kualitas spiritual. Lalu sisanya adalah dimensi sosial. Ya, muncul sebagai aktivitas sosial, yaitu mulai dari qadirun alal kasbi dan juga nafiun li ghairihi. Puncaknya di situ sebetulnya. Puncak kebutuhan kenapa kita mesti jadi manusia. Harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang. Nah, ini kira-kira rangkumannya seperti itu ya. 10 kepribadian unggul itu terdiri dari aspek spiritualitas. Kita akan ditantang dan juga ditarbiyah lah selama Ramadan ini. 2 aspek jelas, nanti akan kita lihat bagaimana item ini bisa difasilitasi selama Ramadan. Mestinya kajian ini bukan kajian dilakukan di menjelang akhir Ramadan ya. Ini harusnya untuk materi tarhib Ramadan sih aslinya. Ya agak telat ya kalau membuat tema apa tadi judul besarnya Ramadan Madrasah Pembentuk 10 Kepribadian Unggul, telat panitia itu. Harusnya ngomong kayak gini ya pas apa? Tarhib Ramadan, sebelum Ramadan itu Pak Jono itu, hati-hati tahun depan jangan salah tema lagi. Kan saya jadi malu ya menyampaikan topik yang kegunaannya tinggal 12 hari lagi yang Muhammadiyah ya. Tinggal 13 hari lagi yang pemerintah misalnya. Itu kan kayak agak telat sebetulnya. Ya. Bagaimana mengoptimalkan Ramadan agar aspek spiritualitasnya bagus, aspek personalnya bagus, lalu aspek sosialnya bagus, agak telat sedikit. Meskipun kata orang nggak ada kata terlambat, meskipun itu hiburan banget itu aslinya. Aslinya telat ya rugi. Neng ya daripada nggak sama sekali ya kan. Tapi saya percaya kok aslinya nek lihat wajah-wajahnya teman-teman semua, ini sudah nggak butuh materi kayak gini. Udah bener-bener dari 10 aspek keunggulan-keunggulan yang mestinya kita miliki oleh teman-teman sudah ditata dengan sedemikian rupa selama 17 atau 16 hari pertama ini bagi teman-teman selama Ramadan ya. Nah, kita kepengen menghasilkan dari aspek spiritual ya, hubungan yang baik sama Allah ya, hablum minallah. Jadi pastilah selama Ramadan yang paling terasa pertama kali saya kira adalah bagaimana teman-teman nanti bisa semakin baik ya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan pernah lupa setiap ibadah selalu punya pesan ganda ya. Di satu sisi pasti Allah Ta'ala mengingatkan melalui serangkaian ibadah supaya kita tambah soleh di hadapan Allah. Tambah seneng li traweh, tambah seneng li tilawah ya. Apalagi sholat duha, macam-macam itu yang dulunya selama di luar bulan Ramadan mungkin kita tidak terlalu kuat di aspek itu, sekarang kita pasti akan makin kuat.
sayangnya kalau di kampus-kampus Ramadan saat ini tidak ada ujian ya, tidak ada UTS atau UAS ya. Nah biasanya kalau sudah Ramadan ketemu UTS, makin soleh itu teman-teman itu ya, banyak yang soleh mendadak. Tapi Ramadan saja sebenarnya sudah menjadi mesin penggerak kita untuk makin baik hubungannya dengan Allah. Yang kedua juga dimensi sosial, ya, harus dicek ini sejauh ini sampai hari ini coba sudah berapa banyak sedekah yang antum keluarkan. Antum sudah ngasih takjil ke berapa orang? Coba tanya dulu. Sudah ditanya ke masing-masing pribadi sudah? Coba sekarang yang sudah ngasih makan lebih dari 50 orang sekitar kita teriak hore. Pak Mas Budi ora hore? Mas Jono? Yang 25 orang lebih teriak hore. Ya Allah, ini berarti 100 kemudian. Tapi 50 lebih kan ini matematika ini udah paham gak ini matematika? 50 lebih itu ya 1000 termasuk gitu loh. Kan antum kan levelnya kan ngasih yang 100, 200 kan takjil kan. Masa guru tekon selawe 50. Emang kita umat Islam apaan gitu kan? 50 itu lebih dari 50 itu artinya 100 masuk, 1000 masuk. Saya ulangi ya, yang lebih dari 50 teriak hore. Gimana ini? Krik ini. Selawe sama teman sendiri. Yang di atas 25 teriak hore. Wah, hore Mas, hore aja, jangan ngacung. Hore gitu. Oh, ngono loh, ya. Manut instruksi, ya. Di atas 10 teriak hore. Wah, berkoncok liko gitu. Pas jatah ini apa namanya? Iya, ya nggak apa-apa. Lumayan, 10 orang berarti kita seolah-olah sekarang sudah puasa 17 plus 10. Loh, ngeri toh? Makanya hari pertama itu 30 orang, hari kedua santai udah. Kita sudah puasa 1 plus 30 orang. Ya kan, karena kita kalau ngasih buka 1 orang saja, itu nanti dapat pahala dari orang yang tadi puasa seharian dia melakukan apa saja, tilawah 3 juz masuk ke kita. Dia duha 6 rakaat masuk ke kita. Dia jamaah masuk ke kita, gitu ya. Maka harus agak sedikit strategis kalau ngasih sedekah itu cari yang agak soleh, ya kan? Cari yang rondo lumayan ibadah gitu ya. Maka kita kasih takjil itu luar biasa itu. Dan itu kalau dilakukan di hari pertama langsung 30 orang, kita sudah seolah-olah puasa tutup selama 30 hari. Hari itu bisa santai-santai, santai ayam, santai kambing boleh dikumpulkan itu. Ibadah sosial ya, yang paling gampang ya bagi kita selama Ramadan yang ngasih bahan buka ya untuk orang lain. Syukur-syukur ya betul-betul ada teman kita yang punya hajat, punya kebutuhan yang mungkin kita bisa membantunya, kita bantu. Teman-teman sekalian, bayangkan kalau tiap individu kaum muslimin itu telah memiliki ke-10 aspek keunggulan seperti itu, kira-kira apa yang terjadi dengan umat ini? Kira-kira, coba ada yang mau ngomong nggak? Kira-kira apa yang terjadi dengan umat ini kalau semuanya kita ini yang ada di masjid sini, yang di luar sana juga, pokoknya semua yang ber-KTP Islam itu 10 keunggulan kepribadian terbaik itu dimiliki semua, ya. Dari mulai tadi sohihul salimul akidah, sohihul ibadah, terus sampai nafiun ala huri itu melekat pada tiap diri umat Islam. Kira-kira apa yang terjadi dengan umat kita hari ini? Kira-kira, bayangkan aja. Gimana coba? Ini fantasinya kira-kira akan seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kalau kita ada input 10 muwasofat kepribadian unggul dimiliki oleh kaum muslimin, lalu ini bisa memicu perubahan secara internal di tahap pertama, maka nanti di fase kedua akan ada output yang itu gejalanya di level lokal, nasional, bahkan global. Umat ini akan dipenuhi oleh individu-individu yang mampu misalnya menjadi leader untuk menjadi pusat inovasi, pusat sains, pusat teknologi. Kira-kira iya apa enggak? Kira-kira loh. Kalau setiap individu muslim melekat pada jiwanya 10 kepribadian tadi, maka yang saya bayangkan pertama mestinya
peradaban kaum muslimin itu menjadi leader di dalam pengembangan sains, di dalam pengembangan teknologi. Karena sifat-sifat itu terutama yang personal itu semua adalah syarat-syarat kemajuan. Ya, coba tadi apa saja itu, masih ingat nggak? Tuh, akhlak yang baik, fisik yang kuat, wawasan yang luas, disiplin, lalu kemampuan mengendalikan diri itu dimiliki ya oleh tiap individu kaum muslimin, maka mestinya yang pertama kita akan menjadi sebuah komunitas yang menjadi leader di dalam pengembangan sains, di dalam pengembangan teknologi. Nyatanya hari ini kayak gitu apa enggak teman-teman? Nyatanya? Ya, coba teman-teman bisa diduga enggak bagaimana cara panitia menghubungi saya supaya saya ngisi pada kesempatan sore hari ini? Pakai cara apa kira-kira? Pakai WhatsApp. Bikinan siapa itu? Yahudi laknatullah alaih. Kandani kok. Itu aplikasinya, gadgetnya. Kira-kira dibikin putra putri terbaik mana itu? Samsung. Oh, gawean ngendi kowe? Korea. Tuh. Teman-teman bisa datang ke sini dari kos-kosan masing-masing tadi, dibantu putra putri terbaik dari mana kira-kira? Yamaha. Malah iklan Mas Egi. Anak-anak Jepang itu para penyembah matahari yang membantu kita sampai ke sini loh guys. Ya kan, secara sains, secara teknologi. Bahkan kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah hari ini, ya sangat miris. Kita kalah hampir di semua aspek, ya, teknologinya, strateginya. Seandainya kaum muslimin itu secara individu-individu memiliki 10 kepribadian unggul yang tadi, maka yang kedua mungkin kita bisa memimpikan hadirnya kepemimpinan dan integritas moral dari para pemimpinnya. Leadership yang bagus. Kita nggak akan khawatir dana haji dikorupsi misalnya. Kita nggak akan khawatir kalau uang pajak yang kita bayarkan itu dimakan oleh oknum-oknum korup. Kita akan sangat senang membayar pajak itu dengan penuh riang gembira karena kita tahu pajak yang kita bayarkan itu akan dipakai untuk kemaslahatan bersama. Tapi rasanya kita sekarang kalau sedang bayar zakat itu kayak eman, paling kok dikorupsi. Banyak orang begitu kan bilangnya kan, mau banyak bayar pajak motor gitu ya, eman rasanya. Jangan-jangan ini uang nanti hanya akan masuk ke perut-perut koruptor saja gitu misalnya. Ya karena apa? Ya individu-individunya memang masih susah untuk dapat kepercayaan dari kita. Untuk kita siko itu masih susah. Di sisi lain mungkin juga insya Allah seandainya kita seluruh komponen umat Islam itu memiliki 10 kepribadian unggul tadi, insya Allah ekonominya juga bergerak dengan baik, berkeadilan, dan kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Sekarang kan kita boro-boro jadi rahmatan lil alamin, mau apa-apa gur melu. Coba lihat, saya akan tunjukkan bagaimana dunia bergerak hari ini. Apakah ada kontribusi umat Islam dalam pergerakan cara manusia berpikir seperti yang tampak di layar itu? Ya, dulu zaman saya Pak Budi sekolah SD gitu ya, itu kita untuk mencerap materi itu dilakukan dengan cara membaca teks. Ya, buku ini Budi, ini Ani Iwan gitu ya, kayak gitulah ya, mungkin masih ingat. Semua informasi lewat teks. Anda kepengen tahu apa yang terjadi di Amerika, di Timur Tengah waktu itu harus baca Republika, harus baca Kompas misalnya seperti itu. Semua informasi berbasis teks. Tapi zaman bergerak ya karena penemuan search engine gitu ya, penemuan browser, penemuan internet yang lebih terbuka. Sebetulnya sebelum itu internet sudah ada, militer Amerika sudah punya internet tetapi belum ada browser yang bisa dipakai secara umum. Ada fase di mana manusia secara ilmu pengetahuan menemukan mesin pencari seperti itu. Mulai saat itu kita bisa menemukan informasi tidak harus cari buku, tetapi dengan cara googling. Ini nggak adil sebetulnya karena tokoh pertama yang mengajari cara kita mencari informasi di internet itu adalah Yahoo. Tapi yang dibikin kata kerja
Google, jadi googling, bukan yahooing. Rasanya nyaman nggak kalau kita ngomong yahooing? Sudah yahooing belum? Kalau sudah kadung mati ya sebelum Google berselancar di Google itu dijadikan kata kerja. Maka mulai saat itu informasi rupa-rupa bisa masuk, ya kan, ke kita dengan sangat mudah, itu ceritanya. Tetapi ada problem memunculkan semua orang yang punya akses terhadap internet bisa nulis, ya, sehingga mulai muncul informasi hoax, informasi sampah kayak gitu. Lalu dirapikan lagi dengan era algoritma, ya. Mulai muncul era algoritma yang diterapkan dalam dunia internet menyebabkan kita informasi yang kita peroleh itu yang betul-betul sesuai preferensi kita aja. Anda yang penggemar sepeda ya isinya di dalam internet kita, di dalam sosmed kita ya urusan yang berkaitan dengan sepeda. Ah Jono karena pegiat pengajian isinya grup pengajian kok. Dari ustadz dalam negeri, luar negeri, bahasa Inggris, bahasa Arab, Pak Jono punya semua itu. Kalau bikin status postingnya kayak gitu, saya nggak paham sedang ngomong apa itu ustadznya karena pakai bahasa Arab. Tapi Pak Jono paham, luar biasa. Kita sedang begitu menikmati era algoritma, bahkan bagi para dunia bisnis, wah luar biasa keuntungan yang bisa diperoleh gara-gara dunia masuk di era ini. Tiba-tiba kita masuk era AI, ada ChatGPT, ada Gemini. Kita sedang menikmati era ini, tiba-tiba sekarang muncul agentic AI, ya, yang bukan sekedar AI itu difungsikan untuk menjawab pertanyaan kita, tapi kalau sudah agentic AI itu bisa melaksanakan pekerjaan kita. Suatu saat Anda pengen pelesiran ke Dubai, tinggal ngomong sama agentic AI itu, bro tolong saya mau ke Dubai. Maka nanti AI inilah yang akan merancang semuanya, mulai dari membelikan tiket terbaik untuk kita, lalu menyiapkan hotel terbaik untuk kita, menyiapkan penjemput dari bandara sampai ke hotelnya, itu semua akan dikelola oleh AI. Zaman berubah begini, sejauh mana kontribusi umat Islam? Ketika era cetak apakah menjadi leader? Ketika era Google apakah jadi leader? Ketika era algoritma apakah jadi leader? Ketika era AI seperti ini bagaimana posisinya? Rasanya kita memang masih belum bisa menjadi rahmatan lil alamin. Ya, boro-boro rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat untuk diri kita sendiri saja kita masih kesulitan. Melindungi jiwa kita sendiri saja kita masih kesulitan. Nah, kalau dalam konteks materi seperti yang sekarang ya, ini mungkin sebabnya adalah karena 10 ciri ya, 10 keunggulan yang mestinya dimiliki oleh tiap kaum muslimin itu belum ada dalam diri kita. Kalau ada sih mestinya ya bisa sebagaimana di masa lalu ya ketika kaum muslimin itu memiliki keunggulan spiritual ya, keunggulan personal dan juga keunggulan sosial seperti yang saya ceritakan tadi ya muncullah ya tokoh-tokoh yang menjadi leader dalam dunia sains, menjadi leader dalam dunia teknologi, menjadi leader dalam dunia kepemimpinan umat, semuanya ada. Nah maka di hari-hari terakhir Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan perenungan, untuk tirakat, gitu ya. Kira-kira gimana sih Bismillah ya Allah, apa yang nggak bisa, minimal dari saya sendiri, lalu teman kanan kiri kita, anak keturunan kita, itu pelan-pelan kita upayakan ya, kita tarbiyah, kita improve 3 dimensi tadi, spiritualnya, personalnya maupun sosialnya. Nah kita ketemu dengan Ramadan. Saya kira kita sudah termasuk komunitas yang sudah berikhtiar mengoptimalkan Ramadan untuk memperbaiki hal-hal tadi. Meskipun ya di luar sana masih banyak orang yang melihat Ramadan ini ya, kenapa Anda puasa? Ya karena datang Ramadan, maka dia puasa. Atau memandang Ramadan datang itu ya secara biasa-biasa saja. Yus biasane nek wis bar Rajab Sa'ban mestinya datang apa? Ramadan. Kaya tahun wingi lah gitu kira-kira. Maka orang seperti ini ya akan puasa, tetapi ya kalau pas merasa perlu puasa.
gitu ya. Dan kalaupun dia puasa ya lebih sekedar yang penting tidak makan, tidak minum gitu ya. Sehingga tidak ada proses untuk meningkatkan spiritualitas, meningkatkan kualitas personal, meningkatkan kualitas sosial, nggak ada urusan ke sana. Yang penting dia bismillah bisa melewati 30 hari puasa keluar nggak mati gitu kira-kira gitu ya. Terus seneng, yes gitu loh, takbiran paling mantap, paling semangat takbirannya itu. Semalaman di masjid nggak tidur. Terus bablas orang sholat subuh, gitu. Ada yang seperti itu ya. Nah kita tidak, ya kita akan coba ya lihat, kita kuliti coba. Bagaimana puasa kita bisa memfasilitasi yang pertama salimul akidah. Ya mudahnya salimul akidah itu ngelatih tauhid ya, supaya kita tauhidnya bagus, akidahnya bagus, lurus gitu ya. Senantiasa muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Taala. Ada ma'iyatullah, senantiasa Allah itu merasa mengawasi kita, menemani kita di kanan kirinya kita. Dan memang seharusnya puasa kita lakukan, teman-teman. Bagi orang-orang yang beriman, insya Allah lulus yang seperti inilah. Ya, bahwa kita puasa itu meskipun sedang sepi, ya kan, nggak ada orang, di rumah nggak ada siapa-siapa, terus di meja makan masih ada sisa sahur tadi pagi gitu ya. Sebetulnya seandainya kita mau makan itu nggak ada orang yang tahu gitu loh. Tapi begitu muncul perasaan, oh nggak bisa begitu, Allah lihat kita. Oh nggak bisa begitu, Allah mengawasi kita. Ada perasaan muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Itulah tauhid. Puasa melatih seperti itu. Sebetulnya mudah sekali kok kita itu untuk menghindar kewajiban puasa. Anda bisa berbuat menampakkan diri seolah-olah berpuasa di depan orang-orang. Begitu balik ke sana tempat sepi, Anda tiba-tiba nggak berpuasa, sangat bisa. Betul? Apalagi yang kosnya sendirian tuh, nggak punya teman kontrakan yang rame-rame gitu, sendirian, wah gampang banget, ya kan? Saking gampangnya. Tapi karena kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah, ya, kita terlatih untuk seperti itu, aman. Nah, coba bayangkan kalau kita nanti pas jadi pemimpin juga begitu, ada kesempatan untuk korupsi, nggak bisa, Allah lihat kita misalnya gitu, kan kita nggak jadi korupsi. Kalau kita pas jadi mahasiswa, yakin betul Allah mengawasi kita, misalnya gitu ya, maka nggak mungkin ada masa nyontek. Karena tahu Allah senantiasa mengawasi kita, meskipun tahulah dosen itu kalau ngawasi sok setengah-setengah, sambil WA-an, ya kan, sambil berdebat di sosmed. Biasanya kalau bisa beri contoh itu melakukan gitu ya. Itu nggak serius sebetulnya kalau mengawasi mahasiswa sedang ujian misalnya. Tapi karena mahasiswanya itu sudah ikut tirakati, ya, tahu persis Allah mengawasi kita, nggak akan dilakukan itu. Kampus sepi, nggak ada orang, pacaran, gitu. Nggak bisa karena ada Allah yang mengawasi kita. Untuk ngelatih tauhid di bulan puasa kira-kira seperti itu. Maka untuk mencapai salimul akidah sangat mungkin ditarbiyah lewat jalur Ramadan ini. Kita semakin merasa diawasi oleh Allah. Udah, kalau itu ada ya, melekat dalam jiwa kita, maka kemungkinan kita akan sangat tereliminir perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar itu akan tereliminir. Meskipun tentu saja kita tidak bisa 100%. Betul ya? Karena kita masih manusia. Yang al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Tapi tetap kalau sudah akidahnya lebih baik, makin baik akidahnya, makin merasa diawasi oleh Allah, makin merasa sulit untuk lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa melatih kita salimul akidah, kira-kira caranya seperti itu. Shahihul ibadah sangat nyata, ya kan? Kita sudah dirancang itu sejak awal, target-target selama Ramadan. Gimana targetnya kemarin? Taraweh. Targetnya gimana tarawehnya? Full 30 hari. Upayakan jamaah terus. Meskipun kita tahu Nabi itu jamaah taraweh itu hanya 3 hari pertama, tapi bukan berarti yang sunnah berarti hanya 3 hari pertama. Setelah itu nggak usah taraweh. Nabi ora kok. Masa kita akan lebih Islam dari Nabi?
Itu penyakit orang berilmu begitu kadang-kadang. Ya kan? Nabi ora lho, jojo malahan bid'ah. Tarawih bid'ah. Oke, hati-hati ini. Nabi tidak tarawih di masjid supaya para penentu hukum fikih di kemudian hari itu tidak menempatkan sholat tarawih sebagai sholat wajib. Itu tok kebutuhannya. Tapi kalau kita kepengen menegakkan sunnah, yang namanya sunnah itu nek dilakoni dapat pahala, kalau nggak dilakoni rugi besar. Ada kesempatan kok nggak dikerjakan. Maka kalau kelasnya aktivis dakwah, komitmennya, bismillahnya 30 hari full di masjid tarawih untuk menjadi contoh umat kanan kiri kita. Saya cenderung tidak cocok kepada sebagian aktivis yang mungkin kepengen dekat kepada Kanjeng Nabi, maka sholat tarawihnya itu hanya sekali-kali, kolo-kolo, berkala gitu ya. Lalu dia lebih banyak sholat malamnya di rumah, memang panjang lebar luar biasa, tetapi secara sosial jadi punya masalah. Masyarakat akan melihat kae lho sing tokoh agama tarawih arang-arang. Apalagi kita umat, ya kan? Jadi malas tarawihnya. Maka setengah wajib itu kalau untuk aktivis dakwah, sholat tarawihnya itu di masjid 30 hari full. Kecuali mungkin saking nge-PPT, Mas Budi buka berbuka, mengisi kajian berbuka di mana, terus tiba-tiba ngisi di mana, terus ternyata akhirnya kesulitan untuk jamaah, ya sekali-kali nggak apa-apa kayak gitu. Tetapi by default kita mestinya punya target 30 hari jamaah terus. Ini untuk para aktivis. Terus baca Quran. Gimana nih targetnya kemarin? Disuruh berapa juz? Targetnya? Ada yang 1 juz ya, sesuai kelasnya masing-masing gitu ya. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, silahkan. Diatur yang baik. Ini karena kita sedang melatih untuk menjadi orang yang sahihul ibadah. Tilawahnya bagus, sholat sunnahnya bagus, yang wajib-wajib apa lagi? Gitu ya, puasa, taraweh, tilawah, tikaf, zakat, itu ibadah banyak sekali di bulan Ramadan kita optimalkan. Ya syukur-syukur 3 juz lah ya, mungkin kalau standar mahasiswa, mumpung masih jadi mahasiswa, waktu masih cukup longgar, saya kira untuk mengejar sehari 3 juz itu tidak terlalu memberatkan. Ada trik yang sangat gampang untuk bisa sekedar sehari 3 juz itu gampang erang. Ya, yang namanya habis taraweh waktu kita sangat longgar, minim setengah juz, syukur-syukur bisa 1 juz. Ya, habis subuh itu longgar longgarnya waktu. Jangan mimpi tentang habis salam langsung zikir sebentar lalu cari bantal. Mbok yo sebentar duduk di masjid lah. Syukur-syukur yo umroh ya, keluar dari masjid pukul 6. Ya, tunggu waktu suruk sekitar setengah 6 lewat 10, ditunggu sebentar 15 menit kemudian sholat 2 rakaat. Itu cukuplah untuk membaca 1 juz, luweh-luweh waktunya. Itu sudah 2 juz. Nanti yang habis zuhur ya, sambil ngantuk-ngantuk di Mujahidin itu setengah juz. Habis asar gitu ya, gayanya dzikir ternyata ngantuk, habis itu tambah setengah juz. Sudah berapa itu? 3 juz. Beres. Nggak susah kalau hanya sekedar 3 juz. Yang mungkin berat itu udah 5 juz gitu. Saya punya teman-teman yang suka kayak gitu. Apa istilahnya Pak Budi? Sudah sundul langit itu, sehari 10 juz. Saya punya teman itu yang kayak gitu-gitu. Kalau 10 hari terakhir itu apa sih istilahnya? Aduh, mereka itu nyebutnya apa? Imam Gus Dur itu nyebutnya apa? Ada istilah mereka itu. Saya nggak kuat yang seperti itu. Jadi sehari bisa 10 juz. Wah, 10 juz. Nganggur men gitu ya. Ya. Tapi intinya inilah momentum kita untuk berada di puncak aktivitas ibadah kita. Shahihul ibadah. Ya. Sekaligus dipelajari supaya sahih ibadahnya, fikihnya dipelajari ya. Ada waktu buka kitab-kitab fikih ya. Puasa bersama Nabi dibuka. Udah punya belum bukunya itu? Ya, fikih sunnah dibuka, cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, recall ingatan kita ya. Itu sahihul ibadah. Matinul khuluq jelas ya, karena ini sambungan dari dari salimul akidah. Ya. Ekspresi dari salimul akidah adalah matinul khuluq. Orang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, akhlaknya akan baik.
Nah, terutama selama Ramadan yang diajarkan oleh Ramadan adalah misalnya kesayaan, ya, kesabaran. Dilatih betul. Tapi kalau kita sih mungkin nggak terlalu masalah ya. Atau antum masih termasuk yang nunggu-nunggu maghrib. Jadi puasa kalau baru jam 8 itu rasanya ya Allah masih panjang banget. Puasa kalau baru tanggal 2 kayak masih zaman kecil kita itu, ya Allah saya 28 dina le poso gitu. Enggak lah ya, Anda sudah kayak seperti itu. Tapi tetap dilatih itu kesabarannya, karena kadang ada yang seneng goda kita waktu puasa. Lagi puasa enak-enak gitu ya, di sosmed ada omongan-omongan yang nyelekit. Kalau nggak sabar, kita kebawa emosi. Bahkan di grup-grup Islami loh, justru di bulan Ramadan itu banyak yang nggak bisa menjaga kesabaran. Saya masuk di grup Ru'yah Hilal Indonesia, RHI, wes samben dino. Yang 18 dan 19 masih beradu argumen dengan begitu rupa, sampai ada yang mengatakan, wah tidak menurut ulil amri. Satu sisi yang ngomong seperti itu, sisi yang lain, orang nganggo ilmu pengetahuan, wes pokoknya, ya kan, rame terus kayak gitu. Menjaga kesabaran supaya kita nggak ketarik gitu dalam diskusi-diskusi yang nggak penting. Itu berat, itu sabar, butuh kesabaran, pengendalian emosi. Jadi kalau sedang puasa ada orang yang ngajak-ngajak kita untuk ke arah seperti itu, kata Nabi suruh kita ngomong apa? Ini so'imun. Ora usah ngajak-ngajak. Nek arepan reang awe dengan wae, aku tetap sedang puasa, kira-kira gitu. Enggak usah ikut-ikutan. Lalu latihan kelembutan sikap, ya, enggak mudah marah. Mau marah, ya Allah lagi puasa. Itu ditarbiyah betul selama Ramadan seperti itu. Kita lihat waktunya masih cukup lah ya. Nomor 3, nomor 4, qawiyul jism lagi. Puasa melatih kekuatan fisik. Wah, kalau saya ngikuti postingan-postingan teman-teman aktivis supercamp fitcamp, wah ngeri itu. Puasa-puasa masih lari sore katanya gitu ya. Puasa-puasa masih sepedaan sore hari. Tidak dianjurkan untuk yang tidak terlatih saya kira ya. Ya, tapi mungkin lebih ke kita itu selama Ramadan mengupayakan untuk menjadi orang yang memiliki tradisi hidup lebih sehat. Karena sumu tasihu, berpuasa kamu sehat. Insya Allah itu kalau puasanya bener sehat, insya Allah. Saya mengalami sendiri itu. Namanya kalau bulan-bulan Rajab, bulan Sa'ban, ya, itu sudah akumulasi kekacauan selama setahun dalam tradisi makan. Itu biasanya kalau saya terasanya di sini. Ya. Ini cengelis mulai kroso berat gitu ya, itu kolesterolnya sudah makin numpuk gitu ya ketika menjelang Ramadan. Biasanya begitu kita masuk Ramadan, alhamdulillah yang seperti itu sudah nggak terasa lagi. Karena pola makan diatur. Nah, aslinya ya sebenarnya yang seperti ini dipelihara gitu loh sampai di bulan Ramadan itu. Bismillah ya, wangel aslinya. Coba dipelihara makan yang benar. Makan sahur. Kalau sahur banyak apa sedikit teman-teman itu? Pasti sedikit, nggak mungkin kok kita makan sahur banyak. Ya kan? Karena aslinya makan sahur itu betul-betul tantangan itu. Kalau itu bukan sunnah, nek perlu nggak usah sahur. Seseneng-senengnya antum dengan sate kelatak dimakan pas menjelang sahur itu ada kayak gitu rasanya, hambar, betul nggak sih? Kalah dengan ngantuknya sebetulnya. Ya kan? Karena ternyata makan yang enak itu adalah lauknya lapar, lauknya habis kerja, lauknya keringetan gitu loh. Jadi makannya militan gitu kan. Lah ini kita habis tidur disuruh makan. Mana militansinya? Sulit untuk mendapatkan militansi makan. Nah di saat kita tidak militan makan, kita disuruh makan. Insya Allah makannya nggak berlebihan. Betul? Ya cukup nasi secukupnya, lauk secukupnya gitu. Sekedar melaksanakan sunnah. Berbuka, meskipun mungkin sebagian kita masih seperti anak-anak itu. Insya Allah sebagian kita enggak. Mungkin yang di luar sana lah, yang masih kalau menjelang buka itu sudah menyiapkan kolak, dawet, gorengan ini, gorengan itu, ya kan, bakwan lengkap dengan cabenya. Karena katanya makan bakwan tanpa cabe ibarat makan gorengan tak pedes. Disiapkan semuanya, nasi lengkap dengan lauknya segala macam itu. Toh ketika buka begitu minum air teh 1 gelas, kurma 3 butir, udah cukup, betul nggak? Udah lempoh itu. Kita dijaga itu makannya, nggak akan berlebihan.
Oh yaudah nanti bercita-cita habis taraweh makan lagi. Mungkin kalau usia-usia antum masih ya. Tapi kalau yang sudah ini sudah enggak bisa makan habis taraweh. Jadi makan sehari cukup 2 kali. Ya kan? Mengurangi yang gorengan-gorengan terlalu banyak, diperbanyak kurma. Itu pola hidup yang sangat sehat. Maka betul, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, insya Allah kamu sehat. Karena pola makannya diatur yang baik. Hidup jadi lebih sehat. Kita melaksanakan ibadah tidur itu juga dalam rangka supaya tambah fresh saja gitu ya. Bukan karena tidurnya orang puasa adalah ibadah, maka mulai dari habis subuh tidur. Apalagi kalau Sabtu Minggu nggak ada kuliah, jam 10 baru bangun. Sholat duha. Ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain, tidur lagi. Ini apa namanya? Memaksimalkan ibadah tidur. Saya kira nggak seperti itu ya. Tidurnya kita ya paling sejenak aja. Habis sholat duhur mungkin agak ngantuk sedikit supaya nanti tilawahnya kuat. Tidur sebentar saja. 5 menit 10 menit udah cukup. Ya, menjaga pola hidup yang baik. Insya Allah kalau ini dilakukan dan diteruskan nanti ya setelah Ramadan, insya Allah kita sehat kok. Karena kebanyakan menurut para ahli itu, kebanyakan sumber penyakit itu datangnya dari makanan. Nah sayangnya ya kita begini kan karena kita sedang dikendalikan ya oleh kita dengan cara yang baik. Setan juga nggak ngasih intervensi ya kan, karena setan sekarang sedang diikat kan, dibelenggu gitu ceritanya. Masalahnya nanti tanggal 1 Syawal, setan nggak lagi diikat. Antum gayane menjelang sholat id melaksanakan sunnah Nabi, sarapan. Enggak ya, nggak boleh sarapan ya. Sorry, ini sholat Idul Fitri, nggak sarapan. Maka karena nggak sarapan, pulang sholat id langsung, opornya. Kalau Idul Fitri kan, sarapan dia. Oh iya ini sarapan. Kesempatan, ya kan? Wis 30 dino, ora sarapan gitu kan? Opor keluar. Coba ada nggak yang sebelum sholat id itu sudah sarapan, pulang sholat id, mampir ke tempatnya bude, makan lagi, ngacung di sini teriak hore, kan? Ya kan? Jam-jam 9 sudah sarapan kedua coba, ya kan? Nah nanti siang, ya namanya siang di mana-mana juga lunch ya kan? Enggak lunch nanti katanya enggak ke Eropa-Eropaan. Jadi sampai zuhur kita sudah makan 3 kali coba. Bahkan mungkin ada yang lebih karena tadi setelah tempatnya bude ke tempatnya bule ada opor lagi begitu. Sehari bisa makan 5 kali. Maka disinyalemen ya, puskesmas di hari-hari pertama Idul Fitri itu paling ramai dikunjungi oleh orang-orang yang punya masalah dengan sistem pencernaannya. Pada mencret. Ya, karena perutnya itu biasanya puasa dan bagus-bagus, tiba-tiba kaget makanya kebanyakan cabenya banyak kayak gitu. Setannya udah dilepas, udah diumbar. Puasa ngelatih kita betul qawiyul jism, makannya teratur, hidupnya teratur, tidurnya gase ya, habis sholat isya, taraweh, deres 1 juz tidur, nggak usah nonton Liga Champion apalah urusan itu besok setelah Ramadan aja. Nonton highlightnya saja seperti saya. Habis subuhan nonton highlight sudah cukup lah ya, nggak usah yang live-nya, ngapain live ditonton? Ya kan? Bangun awal, seger itu, hidupnya sehat. Maka sumu tasih. Yang kelima, wawasannya luas, musakoful fikr. Di bulan Ramadan dibuka itu kajian-kajian. Ba'da subuh ada kajian, ba'da duhur ada kultum, menjelang buka ada kajian, habis tarawih ada kultum. Semuanya ada pintu ilmu. Belum lagi kalau antum ikut kegiatannya Mas Jono dan teman-teman itu, wah Jan, link-linknya banyak sekali setiap hari. Tinggal mau pakai yang mana. Itu akan menambah wawasan kita selama Ramadan. Ya. Tilawah Al-Quran, lalu tadabbur isinya, mengikuti kajian-kajian ilmu, kesempatannya luar biasa. Karena kabeh wangun. Di bulan Ramadan nganake pengajian bar isya wangun. Coba kalau enggak bulan Ramadan, habis isya ada kultum. Ada yang mau dengerin enggak? Repot itu. Paling saya rodo wangun ba'da
Subuh mungkin ada beberapa masjid yang ada kuliah subuh itu ya. Itu pun paling seminggu sekali. Ini loh setiap hari ada kultum, ada kuliah taraweh, ada kajian jelang buka. Meskipun di Nyelemen sebagian itu datang lebih sebagai pencari takjil. Tapi kan tetap ya namanya ilmu masuk juga gitu loh. Luar biasa. Ya, maka manfaatkan ini ya, cari takjil di mana-mana. Maksudnya kajian buka puasa di mana-mana supaya menambah wawasan. Musaqaful fikr. Yang keenam, mujahadatun li nafsihi. Kita selama 30 hari Ramadan itu betul-betul dilatih masing-masing kita untuk fight melawan emosi kita. Ya, melawan diri kita supaya menjadi orang yang tegak ya, menahan lapar, lalu menahan marah, menahan syahwat. Itu betul-betul dilatih ya. Mau gini, mau gitu, enggak, jangan lagi puasa. Enggak enak sama Gusti Allah. Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Kita mau ngomong apa, takut Allah melihat kita. Kita melakukan perbuatan apa, takut Allah mengawasi kita. Itu maka akan muncul itu jihad melawan diri kita sendiri. Harisun ala waktihi. Kita menjadi orang yang terlatih komitmen terhadap waktu, minimal waktu buka. Ada yang enggak komitmen terhadap waktu buka? Enggak ada. Bismillah. Pokoknya begitu preng gitu, Allahumma laka sumtu wabika amantu. Coba kalau itu juga diterapkan waktu jadwal belajar. Coba kalau itu diterapkan waktu jadwal bekerja. Coba kalau kedisiplinan terhadap waktu itu saat kita berbuka puasa juga dilakukan saat kita melakukan pekerjaan lain. Itu kan menjadi orang yang sangat disiplin. Dan Eropa konon bisa maju begitu caranya. Jepang bisa maju juga begitu caranya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, di samping tadi dengan kita mencoba mencari wawasan ilmu, tapi juga dengan kita disiplin terhadap waktu yang kita buat. Presisi waktu berbuka, presisi waktu sahur juga. Saya sangat presisi. Kalau masjid itu belum Allahu Akbar, ya masih dalam kondisi boleh makan. Ya, begitu Allahu Akbar baru presisi. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, nggak usah pakai imsak-imsakan 10 menit menjelang, ngapain? Ya, jadi sahur nggak usah orang zaman dulu itu sahur 2:30, sahur kok 3:30. Ya sahur itu jam 4 itu baru mulai siap-siap, ya kan? Jam 4:10 baru mulai sahur. Jadi nggak lapar sampai sekarang. Lantum sahurnya 3:30, udah lapar kan dari tadi kan? Selisih setengah jam laparnya. Maka presisi terhadap waktu sahur. Gitu kan? Saya mengikuti mazhab yang mulainya puasa adalah azan subuh. Ya, imsak ya bagus untuk hati-hati gitu ya. Dulu kami di pondok itu kalau sholat taraweh paspir begini pengajian iktaf Ramadan 10 hari terakhir di Budi Mulia itu, dulu dengan Imam almarhum Ustadz Suprapto Ibnu Juraimi, kita sholat taraweh itu mulai pukul 12, selesainya imsak. Bayangkan, itu pun hanya dapat 7 rakaat. Maka nggak mungkin kami itu ngikuti fikih yang batas sahur, batas puasa adalah imsak, nggak bisa, nggak pernah sahur dong kami jadinya ya. Karena betul-betul imsak adalah penanda witir harus segera diselesaikan. Kalau masjid sudah imsak, maka bergegas, sholat 1 rakaat aja, diwitiri gitu. Sholatnya panjang. Sahurnya antara imsak sampai subuh. Itu yang namanya presisi terhadap waktu gitu ya. Presisi waktu berbuka juga. Manajemen tilawah Anda atur agar bisa target 3 juz terpenuhi. Gimana cara saya mengatur waktunya? Harus komitmen terhadap waktu yang kita tetapkan. Kalau kepengen 3 juz terlampaui. Habis tarawih enggak mau yang lain, pokoknya harus tilawah. Habis sholat subuh harus tilawah. Habis sholat duhur tilawah. Habis sholat asar tilawah. Pokoknya begitu. Komitmen terhadap target yang kita buat. Kalau ternyata ada satu waktu tertentu karena ada satu dan lain hal, ada yang lewat, maka kita harus segera mencari penggantinya. Kayak gitu. Itu namanya harisun ala waktihi. Ini di bulan Ramadan dilatih betul itu. Dilatih tertib terhadap jadwal. Jadwal puasanya, jadwal sahurnya, jadwal berbukanya, jadwal tilawahnya, jadwal tarawehnya, lain-lainnya. Imam juga tertib ya. Biasanya di sini berapa menit tarawehnya? 45 menit. Ya sudah dibuat masing-masing. Kalau di 443 ya masing-masing dibikin berapa? 15 menit. Jangan kelamaan karena orang sudah tahu di sini tarawihnya 45 menit.
Oh kalau enggak tempat saya tarawihnya hanya 30 menit, ya sudah konsisten tarawih 30 menit. Berarti dibagi itu waktunya supaya 30 menit. Pokoknya intinya kita latihan komitmen terhadap waktu. Ya ini hubungannya dengan yang ke-8 juga ya, munazamun fi syu'unihi. Kita tertib terhadap semua urusan kita. Penetapan jadwal ibadah, penetapan jadwal makan dan tidur, penjadwalan kerja yang sistematis. Itu semuanya diatur dengan baik ya selama Ramadan ini. Qadirun alal kasbi, tetap kerja meskipun di bulan Ramadan tetap dapat duit karena kita butuh uang untuk zakat, untuk sedekah dan lain-lain. Dan yang terakhir puncak keislaman kita saya kira manakala kita sudah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nafi'un li ghairihi ya, dengan coba bisa enggak teman-teman mulai tahun ini bayar zakat sendiri? Dari uang saku kalian. Bukan tenang saja, saya bayar zakat orang tua kok. Latihan gitu loh. Pakai uang sendiri. Dari uang saku maksudnya, dari uang saku orang tua kita sisihkan sebagai zakat yang kita bayarkan. Kalau orang tua di rumah masih bayar ya nggak apa-apa, tapi kita berkomitmen latihan. Gitu. Latihan bayar zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah kewajiban masing-masing individu, pribadi. Ya, kalau orang tua bayari ya bagus, tapi kalau kita kepengen bayar sendiri itu lebih utama. Ya, dari uang saku dari orang tua kita sisihkan. Syukur-syukur kita juga memberi makan buka teman-teman. Ya, jadi gampang kok. Orang satu kos-kosan giliran aja. Itu kan grup podowai kosong-kosong akhirnya kan. Ada 5 sekontrakan. Hari ini saya nraktir si A, besok siapa nraktir si B. Guru muter-muter tok. Tapi kan tetap itu namanya strategi peraihan pahala secara cerdas gitu ya. Ngapusi Gusti Allah, oh enggak, Allah enggak akan merasa dihapusi. Allah tahu saja kalian cerdik gitu ya. Kalian hebat gitu. Gitu. Itu namanya nafi'un li ghairihi. Dengan demikian insya Allah selama Ramadan kita akan meningkat akidahnya, kita akan meningkat ibadahnya, kita akan makin baik akhlaknya, akan bertambah ilmu pengetahuannya, makin kepeduli kepada sesama. Menjadi individu muslim yang makin baik. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Sabar ya. Dan kita telah mendapatkan materi 10 kepribadian unggul gitu. Atau mungkin kita sebutnya 10 muwasofat gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah mendapatkannya. Dan ternyata di bulan Ramadan ini justru 10 muwasofat itu yang akan membawa kita menjadi pribadi yang unggul gitu ya. Dan sekiranya karena ternyata ya sudah menjelang berbuka tinggal beberapa menit lagi. Mohon maaf untuk kepada para jamaah di sini kita tiadakan dulu untuk sesi tanya jawabnya dan sekiranya mungkin ada closing statement dulu Ustadz yang mau disampaikan. Ya politisi aja. Ya ini aja yang terakhir ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan ya untuk menikmati setiap detik bulan Ramadan tahun ini dengan sekian banyak amal yang sudah kita diskusikan tadi dan pelan-pelan mentarbiah kita menjadi individu yang berkualitas spiritualitasnya, berkualitas personalnya, berkualitas kehidupan sosialnya sehingga kita nanti keluar itu bisa membawa apa yang menjadi cita-cita kita berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, keluar dengan membawa bendera takwa sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Kita meraih gelar terbaik, tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena yang terbaik di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, apalagi kita masih ada kesempatan 10 hari terakhir untuk melakukan iktikaf. Paling aman tahun ini sepertinya iktikafnya itu ngedur ya terus tiap malam di malam bulan Ramadan karena saya nggak tahu malaikat itu mau ngikuti pemerintah atau ngikut Muhammadiyah. Maka paling amannya aman itu mulai hari Selasa malam kalau salah ya. Pokoknya udahlah nggak ada urusan. Saya khawatir, saya sebagai orang Muhammadiyah khawatir ternyata malaikatnya pemerintah. Maka saya tetap akan iktikaf di setiap malam. Bagi Anda yang orang pemerintah khawatirlah jangan-jangan malaikatnya Muhammadiyah. Maka paling aman dua-duanya kita iktikafi. Ya, malam ganjil, malam genap, iktikaf semua. Maka mudah-mudahan kita keluar membawa bendera takwa terbaik di hadapan Allah Ta'ala, bisa takbiran dengan penuh kebahagiaan. Tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz dan selanjutnya mungkin jika Ustadz mau
meneruskan agendanya ataupun kembali ke tempatnya, saya persilahkan Ustaz. Baik, kepada para jamaah mungkin untuk sesi pematerian ataupun sesi pertama yaitu tentang 10 kepribadian unggul telah kita laksanakan, dan selanjutnya untuk apa-apa yang telah disampaikan oleh MC barusan dan saya akan kembalikan kepada MC. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazahal khair atas penyampaian materi dari Dr. Sabar dan moderator luar biasa kita, Ahina Fajar Basuki yang telah membersamai pada materi kita kali ini. Nah, acara selanjutnya yaitu teman-teman semuanya kita akan persiapan buka bersama. Nah, untuk teknisnya bagaimana, Akhiras? Oke, Hazza, Masya Allah kita udah mendengarkan pematerian luar biasa di sore ini. Langsung saja teman-teman semuanya, azan maghrib itu pukul 17.58 ya Mas Yap, Hazza. betul. Dan sebelum itu teman-teman semuanya ada arahan untuk kita iftar buka puasa bersama pada acara kali ini, yakni yang pertama adalah untuk persiapan buka puasa ya teman-teman, itu akan dikoordinir langsung oleh Bapak Ibu atau Bapak Ibu ya. Pokoknya bukan ketua takmir juga ya. Pokoknya takmir Masjid Mas Muja UNY. Ya. Kemudian teman-teman semuanya peserta monggo setelah ini untuk mengambil iftar berupa air dan juga untuk membatalkan ya di meja pelayanan, baik itu Betul. di yang Ikhwan sebelah selatan, kemudian yang Ahwat sebelah utara seperti itu ya. Iya, Kemudian betul. untuk sholat setelah itu teman-teman silakan untuk membatalkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Iya, betul. Setelah sholat maghrib berjamaah kita akan langsung berbuka puasa bersama. Teman-teman sudah mempunyai kupon atau voucher yang telah dibagikan? Sudah? Nah, nanti setelah sholat maghrib berjamaah silakan peserta untuk menukarkan dengan nasi ataupun makan berat. Kemudian setelah itu waktu bebas ya Mas Hazza. Ya. Namun di tengah-tengah waktu bebas kita akan ada apa Mas Hazza? Nanti di tengah-tengah waktu bebas teman-teman silahkan untuk kemudian menukarkan kupon terlebih dahulu Ya. di meja pelayanan dan kemudian dilanjutkan dengan al-masurat bersama. Ya betul, jadi teman-teman itu boleh untuk mengikuti ataupun tidak dipersilahkan karena itu adalah waktu bebas. Dan waktu bebasnya sampai kapan Mas Sampai Hazza? pukul menuju Isya kayak gitu ya, kurang Menuju lebih. Isya, Iya. kemudian setelah itu kita sholat Isya berjamaah. Betul. Dan juga tarawih berjamaah. Setelah tarawih kita akan ada apa Mas Hazza? Setelah tarawih kita akan ada materi kembali, akan ada kajian kembali Oke. yang nanti akan diisi oleh Ustadz Talkis Nurdianto LCMA. Oke. Jadi teman-teman bisa kemudian mempersiapkan diri kembali kayak gitu ya. Begitu ya teman-teman, sudah jelas teman-teman untuk agendanya? Iya. Alhamdulillah sudah jelas ya. Nah kita akan bertemu kembali setelah tarawih di agenda kedua Malam Puncak Tirakati 1447 Hijriah. Kemudian Dengan- teman-teman jangan lupa juga ketika Yap. teman-teman mencari mungkin ya bukan orang sini atau bukan Iya, belum bukan- tahu gitu ya Mas Muja itu seperti apa, Iya. silakan untuk WC ataupun Kamar kecil kamar kecil. Iya. Untuk Dan tempat Ikhwan wudhu. ada sebelah selatan juga, selatan, untuk Akhwat. di sebelah utara juga. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Oke. Baik, mungkin langsung saja. Langsung saja, teman-teman. Teman-teman semuanya persilahkan untuk ke meja pelayanan, Betul. mengambil iftar, kemudian kita membatalkan bersama-sama. Untuk Yap. itu kita pamit terlebih dahulu ya Mas Hazza. Iya, Nanti Akhiras. kita akan kembali bertemu Setelah pada tarawih. setelah tarawih. Oke, mungkin Oke. sekian dari kita. Kita Kita ucapkan tutup. terima kasih. Ya. Sampai jumpa di Kembali. setelah tarawih. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Dipersilakan.
Baik.